saya Wisnu Bilbiswasil Mustaqim dengan NIM 23401017. Perkenalkan, nama saya Ahmad Burhan Nafi Anwari. Perkenalkan, nama saya Aiza Rahma Salsabila, tim 23401041. Jadi, kami akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Penerapan Etika Bisnis dalam Program Corporate Social Responsibility Studi Kasus CRS pada PT Lapindo Brantas. Apa itu pengertian CSR? Corporate Social Responsibility atau CSR adalah wujud dari dedikasi perusahaan atau pelaku bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan tanggung jawab sosial. Melalui pelaksanaan CSR, diharapkan perusahaan dapat menunjukkan kepedulian secara keseluruhan terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pelaksanaan CSR juga memberikan keuntungan strategis bagi perusahaan, terutama untuk menjaga kelancaran aktivitas agar terhindar dari perselisihan sosial. Kemudian, pelaksanaan CSR yang efektif tidak hanya mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga memberikan sejumlah manfaat langsung, yaitu meningkatkan citra dan reputasi merek perusahaan, mendapatkan legitimasi sosial untuk melakukan operasionalnya, mengurangi resiko bisnis yang mungkin muncul, memperluas akses ke sumber daya yang diperlukan, meningkatkan peluang untuk memasuki pasar, kemudian menekan pengeluaran misalnya dalam pengelolaan limbah, lalu membangun hubungan yang lebih baik dengan para pemangku kepentingan, kemudian memperkuat hubungan dengan pihak pengatur, dan yang terakhir meningkatkan motivasi dan produktivitas pegawai. Profil perusahaan. Lapindo Brantas adalah salah satu entitas bisnis yang tergolong sebagai kontraktor kontrak kerjasama dan telah ditunjuk oleh BP Migas untuk melaksanakan aktivitas pengeboran minyak dan gas di Indonesia. Seluruh kepemilikan saham di perusahaan ini dikuasai oleh PT Energi Mega Persada yang pengelolaannya melalui dua anak usaha, yaitu PT Kalila Energi dengan kepemilikan saham sebesar 84,24% dan Pan Asia Enterprise dengan porsi 15,76%. Saat ini Lapindo Brantas memiliki partisipasi sebanyak 50% di area kerja Blok Brantas yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Sisa kepemilikan saham dialokasikan antara PT Medco E dan P Brantas yang merupakan anak perusahaan Edco Energi sebanyak 32% dan Santos yang menguasai 18%. Mengingat kepemilikan saham paling besar, Lapindo Brantas berfungsi sebagai operator utama dalam pengelolaan blok tersebut. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1996 dan selama perjalanannya sahamnya pernah diambil alih oleh Bufifton Corporation. Fokus utama PT Lapindo Brantas adalah eksplorasi dan produksi migas di Blok Brantas yang mencakup total area konsesi seluas 3.042 km persegi. Pelanggaran berupa kerusakan lingkungan dan sosial masyarakat. Insiden keluarnya semburan lumpur dari pengeboran sumur Banjar Panji 1 oleh PT Lapindo Brantas telah mengakibatkan kerusakan yang parah pada lingkungan serta sisi sosial. Aliran lumpur panas yang terus-menerus ini menghancurkan lahan pertanian, kawasan perikanan, dan pemukiman warga, mengubah tanah menjadi tercemar, dan adanya logam berat seperti besi menimbulkan berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan pencernaan dan potensi kanker. Selain itu, ekosistem alami juga mengalami kerusakan yang serius berakibat pada hilangnya habitat. Dari segi sosial, lebih dari 25.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka dengan ribuan hunian dan puluhan tempat ibadah terendam lumpur. Skema ganti rugi yang ditawarkan oleh perusahaan berupa jual beli aset memicu konflik di antara para korban dan memperumit ketegangan di komunitas. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh
kerugian mencapai 28,3 triliun di Jawa Timur akibat kerusakan infrastruktur dan hilangnya komoditas unggulan. Kegagalan PT Lapindo Brantas dalam menangani dampak bencana secara menyeluruh mencakup lingkungan, sosial, dan ekonomi mencerminkan lemahnya sistem manajemen CSR yang diterapkan. Kerusakan ekologis, pencemaran sumber daya, kehilangan sumber penghidupan, serta meningkatnya konflik sosial adalah dampak dari pelaksanaan tanggung jawab sosial yang tidak efektif. Pelanggaran tanggung jawab sosial perusahaan oleh PT ini juga berhubungan dengan pelanggaran norma etika bisnis dalam Islam yang merupakan usaha dan proses untuk memahami apa yang benar dan salah terkait produk serta layanan perusahaan kepada pemangku kepentingan dengan kebutuhan perusahaan. Dalam ajaran Islam, etika diutamakan sebagai aspek paling tinggi. Islam diberikan sebagai panduan untuk mengatur perilaku etika dan moral dalam hidup manusia. Seperti yang tercantum dalam hadis, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Di dalam etika bisnis Islam terdapat beberapa prinsip, termasuk prinsip tanggung jawab dan keadilan. Keadilan dalam konteks ini berarti menempatkan segalanya pada posisi yang tepat atau sering disebut proporsional, yaitu memberikan ketentuan atau porsi tertentu kepada siapapun yang berhak sesuai dengan hak masing-masing. Konsistensi dalam perilaku keadilan adalah prioritas dalam menjalankan bisnis syariah. Oleh karena itu, prinsip keadilan harus diterapkan dalam setiap aktivitas positif yang kita lakukan. Selanjutnya, tanggung jawab menjadi aspek penting dalam etika bisnis syariah. Yang dimaksud dengan tanggung jawab dalam prinsip ini adalah kapasitas untuk mempertanggungjawabkan semua konsekuensi terhadap tindakan atau ucapan yang telah dilakukan. Sebagai contoh, jika seorang pedagang telah menawarkan barang dan jasa, maka kualitas dan kuantitas barang serta jasa tersebut menjadi tanggung jawab pedagang. Memikul tanggung jawab atas produk menjadi faktor krusial dalam menjalankan perdagangan. Lalu, apakah CSR-nya PT Lapindo Brantas ini sudah dapat diterima? Jawabannya tentu saja belum. Walaupun dampak yang ditimbulkan sangat parah, PT Lapindo Brantas tidak melaksanakan tanggung jawab sosial mereka dengan baik. Perusahaan ini lebih fokus pada pelindungan aset pribadi daripada mengatasi konsekuensi lingkungan dan sosial yang muncul. Sikap seperti ini menunjukkan kurangnya perhatian dari PT Lapindo Brantas terhadap hak-hak masyarakat yang terpengaruh, bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam. Kesimpulan, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas setelah bencana lumpur di Sidoarjo tidak memenuhi harapan dan tidak mencerminkan tanggung jawab sosial yang komprehensif sesuai dengan peraturan nasional serta etika bisnis Islam. Meskipun perusahaan secara resmi telah menjalankan berbagai inisiatif seperti pembangunan infrastruktur, pelatihan masyarakat, dukungan kemanusiaan, dan penguatan ekonomi, inti dari tanggung jawab sosial ini masih kurang dipahami dan diterapkan secara berkesinambungan. Program CSR tersebut lebih terkesan sebagai tindakan kompensasi atau respons defensif terhadap tekanan publik, bukan sebagai bagian dari komitmen yang tulus untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pemulihan bagi komunitas yang terdampak. Dalam pendekatan etika bisnis Islam, PT Lapindo Brantas belum berhasil menerapkan nilai-nilai mendasar seperti keadilan, tanggung jawab, transparansi, dan kejujuran. Perusahaan cenderung tidak terbuka dan mengakui kesalahan, lambat dalam penanganan pemulihan sosial ekonomi, dan kurang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini menggambarkan rendahnya integritas moral perusahaan dalam praktik bisnis yang dilakukan. Beberapa kebijakan CSR yang diterapkan terlihat lebih eksklusif dan tidak berdasar pada kebutuhan nyata masyarakat, yang mengakibatkan ketidakadilan sosial, konflik antar kelompok masyarakat, serta merosotnya kepercayaan publik baik terhadap perusahaan maupun pemerintah. Sekian pemaparan review jurnal dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Terima kasih buat kalian semua yang telah berpartisipasi dalam menonton dan mendengarkan video dari kami. Terima kasih, see you, bye-bye.